Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku pengen berbagi tentang KB alami. Nah, tentunya nih Bun, ada beberapa bunda yang memang cenderung belum pengen gitu ya istilahnya memakai KB, mungkin karena beberapa satu dan lain hal. Nah, tapi sebenarnya nggak mau punya baby lagi dulu gitu. Jadi intinya sih bunda ingin hamil lagi itu nanti dijeda dalam jangka waktu pendek, misalnya 1-2 tahun. Tapi mungkin ada juga perasaan ya kalaupun misalnya gagal KB atau dikasih juga nggak apa-apa. Misalnya ya ada kan kasus-kasus kayak gitu ya. Contohnya nih seperti biasanya pada anak pertama nih. Pada anak pertama misalnya anak pertamanya itu sudah selesai disapi 2 tahun. Nah, terus bunda qadarullah selama 2 tahun itu memakai alat kontrasepsi yang lain, misalnya seperti suntik 1 bulan atau misalnya suntik 3 bulan. Nah, misalnya bunda ingin berhenti dulu nih suntiknya. Nah, tapi belum pengen punya anak sekarang-sekarang, misalnya itu contoh kasusnya ya. Tapi kalaupun dikasih ya nggak apa-apa misalnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini membutuhkan alternatif KB alami. Nah, karena KB alami ini juga kekurangannya adalah harus siap kalau gagal ya Bun ya, karena kan banyak faktor-faktor yang bisa membuat gagal KB pada KB alami. Ya Bun, kita bahas satu-satu nih KB alami itu apa saja. Nih, yang pertama KB alami ini adalah metode kalender. Nah, mungkin bunda sering denger ya metode kalender atau mungkin diajarin sama orang tua kita zaman dulu. Nah, seperti apa sih metode kalender tersebut? Nah, saya akan terangin nih caranya menghitung masa subur dengan metode kalender. Untuk metode kalender itu sendiri, poin pertama kita harus tahu siklus haid kita. Buat bunda-bunda nih yang sangat aware dengan dirinya, pasti tahu dong 1 bulan itu siklus haid bunda itu berapa hari. Pasti tahu lah. Kadang-kadang juga kita bisa nebak nih bulan depan saya haidnya tanggal segini pasti. Nah, terus kalau misalnya kita tunggu-tunggu ya, terus misalnya kurang atau misalnya lebih cepat, nah kita biasanya tahu. Nah, itu adalah salah satu tips untuk mengetahui masa subur dengan rumus metode kalender. Harus tahu prediksi haid selanjutnya. Nah, saya terangkan dengan simulasi berikut ini. Nah, Bun, saya mau kasih contoh kasus nih ya. Misalnya nih ada Nyonya Nina. Nyonya Nina ini memiliki siklus haidnya itu teratur dalam sebulan itu 28 hari. Nah, 28 hari berulang, bulan depannya juga 28 hari lagi, bulan sebelum-sebelumnya juga sekitar 28 hari. Ya, kalaupun misalnya telat sehari 2 hari itu wajar ya Bun ya, karena bisa ada faktor-faktor yang bisa membuat haid jadi telat. Nah, misalnya nih siklus haidnya 28 hari. Nah, setelah itu kita bisa prediksi nih dari data yang ada, yaitu pada bulan Desember Nyonya Nina ini haid tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Desember. Berarti kurang lebih 6 hari nih Nona Nina ini. Nah, kemudian bulan Januari dia tuh haid lagi nih. Haidnya tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 13 Januari. Yaitu sama sekitar 6 hari juga. Nah Bun, kira-kira nih karena siklus haidnya ini teratur 28 hari, kita kan bisa memprediksi ya untuk haid selanjutnya. Nah, untuk haid selanjutnya itu kira-kira di tanggal berapa? Yo Bun, bisa tebak nggak? Karena 28 hari, kira-kira siklus haid selanjutnya itu ada di Februari tanggal berapa coba? Tanggal 6 ya, sekitar tanggal 6 Ibu Nina ini bisa memprediksi haid selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaannya nih dari data ini nih, dari data siklus haid dan kebiasaan haidnya ini, kita bisa tahu nggak sih kapan masa suburnya? Nah, dari kasus contoh tadi, kita bisa prediksi haid bulan depan, yaitu di bulan Februari tanggal 6, sekitar tanggal 6. Nah Bun, setelah kita bisa memprediksi haid bulan depan,
Rumus untuk mengetahui masa subur yaitu dikurangi 12 hari, Bun. Nah, di sini ada ya, dikurangi 12 hari. Ini adalah rumus prediksi masa subur. Jadi Bunda prediksiin dulu haid Bunda bulan depan, kemudian kurangi 12 hari. Nah, Bun, kita bisa dapat nih hasilnya dari prediksi haid Bunda bulan depan 6 Februari dikurangi rumus masa subur 12 hari. Kita dapat 24 Januari. 24 Januari ini adalah prediksi masa subur, tapi ada rumus lagi nih. Masa suburnya itu harus plus minus 3 hari dari tanggal ini. Misalnya nih, ini tuh kan perkiraan keluarnya sel telur nih ya, Bun. Nah, jadi plus minus 3 hari dari 24 Januari itu adalah tanggal berapa ya? 21, 22, 23, 24. Ini 24 Januari yang ini ya. 25, 26, 27. Nah, jadi Bunda bisa lingkar ini di kalendernya. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Januari itu perkiraan masa subur Bunda. Nah, Bun, tadi kita udah simulasi cara mencari atau menghitung masa subur. Nah, Bunda bisa nih nanti setiap bulannya jadi kayak otomatis tahu gitu ya. Oh, gimana sih caranya untuk menentukan masa subur saya di bulan-bulan berikutnya. Tadi tuh rumusnya dikurangi 12, kemudian kita ketahuan kan tanggalnya setelah dikurangi 12, lalu kita tentukan plus minus 3 hari dari tanggal itu. Kurang lebih kan selama seminggu ya masa subur. Nah, itu Bunda bisa memakai double perlindungan. Double perlindungan itu seperti menggunakan kondom misalnya ketika berhubungan di tanggal-tanggal yang tadi sudah ditentukan. Nah, untuk metode KB yang kedua selain metode kalender tadi, nah, yaitu dengan menggunakan apa, Bun? Dengan menggunakan metode Ajel. Nah, metode Ajel ini mungkin kalau bahasa medisnya itu disebut coitus interruptus. Nah, jadi metode Ajel ini juga sudah populer di zaman Rasulullah, zaman dahulu. Jadi dengan cara mengeluarkan sperma di luar vagina. Itu bisa dilakukan, Bun. Metode Ajel seperti itu. Nah, metode alami yang ketiga yaitu dengan cara memperhatikan lendir serviks. Nah, lendir serviks ini akan keluar. Nah, dari hari per harinya itu kalau misalnya Bunda perhatikan saat buang air kecil, saat Bunda cebok atau selesai haid, itu lendir yang kita keluarkan dari vagina kita itu akan mengeluarkan tekstur yang berbeda-beda. Nah, salah satunya ini ketika sedang masa subur, teksturnya itu biasanya dia itu lendirnya itu kalau kita pegang ya, Bun ya, terus kita ulurkan tangan kita ke atas seperti ini lendirnya. Nah, di antara lendir ini sama ini itu biasanya dia tidak putus saking elastisnya lendir tersebut. Nah, itu biasanya lagi subur. Nah, itu bisa juga digunakan. Nah, tapi balik lagi ya, keadaan tubuh kita juga dipengaruhi dengan makanan, stres, hormon segala macam. Itu juga kadang bisa meleset seperti itu, Bun. Nah, itu juga Bunda bisa ya memperhatikan lendir yang keluar dari vagina seperti itu. Nah, yang keempat dengan menggunakan metode suhu basal. Nah, jadi menggunakan metode pengukuran suhu tubuh, tapi yang ini agak ribet sih, Bun, kayaknya. Tapi nggak apa-apa, cukup Bunda tahu aja kalau misalnya tubuh kita ini menjelang masa subur itu ada kenaikan suhu tubuh, Bun. Jadi kalau misalnya Bunda nanti ukur suhu tubuhnya, dan ini harus mengukur suhu tubuh setiap hari. Nanti ketahuan nih, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 di kalender Bunda ukur suhu tubuh Bunda setiap hari, nanti ada di masa subur itu suhu tubuh Bunda itu lebih tinggi dari suhu tubuh yang lainnya. Tapi yang ini kayaknya ribet deh, Bun. Cuman cukup tahu aja ya. Metode yang keempat sebenarnya ini cukup mudah, yaitu dengan menyusui atau memberikan ASI secara eksklusif, secara on demand 2 jam sekali. Sebenarnya itu juga sudah plus ber-KB.
Dan biasanya itu kembali kesuburannya itu setelah 6 bulan, atau disebut juga ini metode MAL atau metode amenorrhea laktasi. Jadi bunda biasanya tidak mengalami haid selama 6 bulan saat menyusui secara eksklusif. Nah bun, tadi adalah 4 metode alami yang tadi saya sebutkan, tapi balik lagi sih itu metode alami tadi itu benar-benar buat bunda yang punya babynya jangka pendek aja gitu ya, bukan direkomendasikan untuk menggunakan KB dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi kalau bunda misalnya ada keluhan penyakit tertentu yang sudah tidak disarankan untuk hamil dalam jangka waktu dekat, metode KB alami ini tidak disarankan ya bun ya, karena tadi kegagalannya itu cukup tinggi. Nah semoga bermanfaat ya bun ya penjelasan tentang KB alami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.